Bisa kita baik Bapak Ibu? Bisa? Perbuatan mulia yang cakap tidak sia-sia. Ya. Sebelum saya tausiah, saya ada pantun. Pantunnya, pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibuat sambal terasi. Bagi Bapak Ibu yang menjauh salam dengan semangat, semoga rezekinya bertambah kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz-Ustazah yang berada di lingkungan Masjid Sabilul Khairat. Dari yang kami hormati Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, cici, tuan-tuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa malam ini kita semua termasuk sebagai hamba pilihan. Mengapa saya katakan hamba pilihan? Karena Bapak Ibu ada kesempatan dan ada waktu untuk melaksanakan yang mulai dan juga sholat isya berjamaah. Kenapa saya sampaikan itu? Karena banyak saudara yang mungkin belum sempat hadir. Kita doakan, kalau seandainya saudara kita yang belum sempat hadir ke sini sedang sakit, kita doakan sembuh. Kalau sedang ada masalah, mudah-mudahan dimudahkan masalahnya. Kalau seandainya sedang dalam kesulitan, maka diangkat kesulitan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu Bapak Ibu bersyukurlah, ya, apalagi mohon maaf ketika tadi pagi, tadi subuh, begitu di masjid ini disampaikan bangun, sahur, kan gitu? Atau gimana di sini bangunnya? Ya, sahur gitu ya? Atau pakai irama ini, pakai musik? Sahur gitu. Oh, sahur. Gitu ya. Ya, bangunin sahur dimarahin, gak dibangunin kesiangan. Sahur. Seperti itu ya. Nah, itu diajarkan esok. Alhamdulillah ketika tadi itu dibangunkan oleh remaja-remaja kita mungkin. Begitu ibu buka mata, ibu baca doa enggak? Ibu dari tidur nih, bangun, baca doa enggak? Yakin? Atau langsung, masak apa sekarang? Padahal Bu, itu nikmat yang kadang kita lupakan Pak. Seandainya tadi subuh mata ibu tidak terbuka, katakan sini, ya, tertutup selamanya, di kebun sana dimakan, maka bersyukur. Ketika ibu bangun, alhamdulillah ya Allah, umur saya sampai kepada subuh tadi. Kan ibu kalau tidur juga baca doa. Ya, doanya gimana? Allahumma laka suntu itu mau. Apa doanya? Nawaitu bukan. Apa coba mau tidur? Bismillah. Allahumma. Jangan Allahumma laka suntu itu mau makan. Ya. Jadi ibu jangan lupa berdoa. Ibu tidur berdoa, bangun pun berdoa. Ya, nikmat Allah. Jangan disepelekan nikmatnya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita hadiahkan, kita kirimkan kepada Nabi Agung, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang tidak nabi setelahnya.
yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang berucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya, kita bersolawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita akan mendapat syafaatnya. Amin, amin ya Allah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh Ustaz protokol kita, saya dari Kulit Benapu, saya dari Lintas Timur. Kalau Ibu mau ke Simpang Beringin ke Palawan, makan itu di Pebatuan Kulit. Saya berangkat tadi jam 5 lewat, buka puasa di perumahan sana, numpang di pos ronda. Ya, karena begitu azan di sana. Alhamdulillah, saya kenapa tadi di awal pakai pantun Bapak Ibu? Karena kita ini tinggal di bumi Melayu. Apapun suku kita, apapun bangsa kita ini orang Melayu. Ya, saya orang Melayu yang berasal dari Jawa Barat. Dari namanya sudah jelas kan? Ibu Sulaiman, orang Bandung. Tapi alhamdulillah saya sudah 25 tahun di Pekanbaru. Jadi saya wajar mengaku jadi orang Melayu. Ya kan? Nah, gitu. Istri saya garu 3. Anaknya bu, anaknya. Ibu langsung marah. Istri saya garu 3, anaknya. Ya? Gitu. Jangan dipikirkan saya punya istri 3. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diutus oleh Yayasan Takdir, yaitu komunitas cinta dakwah pinggir. Makanya saya dapatnya pinggiran terus, ya, dapat pinggiran, palas, minggu panjang, selalu dalam pinggir. Jadi alhamdulillah disampaikan tadi sama protokol, inilah kesempatan saya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Karena demi Allah, kalau seandainya saya tidak jadwal ke sini, tidak kenal dengan Bapak Ibu, Ibu pun tidak akan kenal siapa loh. Nanti mudah-mudahan dengan saya ke sini, besok jumpa di pasar kaget, kayaknya pernah tanda nih kan gitu. Ah gitu, ya. Jadi minimal kita bersilaturahmi. Baik, saya diberi waktu 20 menit. Sekarang sudah 12 menit. Akhirnya sudah tadi. Ya. Malam ini malam ke berapa, Bu? Malam ke 12. Puasanya ke 11, ya. Nah, di malam ke-12 ini bukan judulnya belum saya sampaikan. Di malam ke-12 sholat tarawih ada fadilah, ada keutamaan sholat tarawih teman-teman. Apa itu? Barang siapa, dalam kitab Juratul Nasihi disampaikan, barang siapa yang sholat tarawih di malam ke-12, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya bercahaya. Amin ya Allah ya Bapak. Makanya jangan putus dari malam pertama. Malam pertama putus sampai 30, kecuali ibu-ibu haid. Bapak-bapak nggak ada haid. Mingguan. Ya, jangan nanti bilang kemana kemarin Pak Imam main haid. Ya nggak ada. Perempuan yang haid ya. Laki-laki nggak ada. Ilah kecuali laki-laki kecuali dia sakit. Muncul yang tidak bisa ke sini. Ustaz, bagaimana kalau matanya buta? Bagi Nabi itu ada sahabat Nabi dia buta.
Tapi begitu dengar Allahu Akbar, dia datang. Maka kita yang tak muda, kita yang ngomong datang. Alhamdulillah, ya. Baik, untuk malam ke-12 ini judulnya ada yang mencatat? Ada yang mencatat? Mana? Mas Joken, tangannya mana tangannya? Yang mencatat? Oh, ada 200 anak-anak di sini. Dengan tangan, dengan tangan juga mungkin kan 200 Bu. Judulnya adalah nungguin ya. Nungguin. Pentingnya menjaga amanah. Pentingnya menjaga amanah. Ustaz, di tempat saya ada tuh si amanah, itu nggak apa-apa, ya. Amanah yang dimaksud di sini adalah yaitu salah satu perbuatan, ya. Perbuatan. Baik. Udah catat apa judulnya? Pentingnya menjaga amanah. Amanah ini berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa kayak umum, bukan dari bahasa Sumatera Utara, bukan berasal dari bahasa Sunda, tapi berasal dari bahasa Arab. Al-amanah artinya menepati, menjaga, dapat dipercaya. Amanah, ya, itu amanah. Nabi Muhammad pernah mencontohkan kepada kita. Beliau adalah orang yang sangat amanah. Bagaimana dulu waktu beliau belum menikah dengan Siti Khadijah? Belum menikah. Ya, waktu menggarap kambing aman. Waktu ikut bekerja dengan Siti Khadijah aman. Bahkan setelah menikah pun beliau tetap aman. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, di dalam Islam amanah itu mencakup beberapa hal. Bisa jadi amanah ini dalam konteks Islam, yaitu seseorang yang dipercaya untuk menjaga harta, menjaga titipan, ya, menjaga surat wasiat, atau bahkan menjaga jabatan dan janjinya. Itu amanah. Nah, orang yang tidak amanah disebut dengan orang yang salah satu contoh orang tidak amanah apa? Munafik. Apa ciri orang munafik? Yang pertama, apa yang tahu? Apabila dia bicara berbohong atau berdusta. Ya. Lalu yang kedua, kalau dia berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia diberikan kepercayaan, dia khianat, mengingkari, munafik. Maka kita jangan termasuk kelompok orang yang munafik. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Ya, hati-hati Bu. Nanti kita puasa, tapi gara-gara ada sifat munafik dalam diri kita, puasanya tak batal, cuma mengurangi pahala puasa. Apa contohnya? Contoh, ya, ini contoh. Ibu sebenarnya tak puasa. Ditanya sama dia tak puasa, puasa lah. Ya, nah itu berarti ketika dia berbicara berdusta. Padahal lagi puasa. Hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang amanah ini berat. Kenapa? Karena kita harus melawan hawa nafsu. Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Ya, ini saja contoh. Bapak Ibu didatangi Pak Wali Kota, ya, datang Pak Wali Kota ke rumah Bapak Ibu, senang nggak? Senang. Terus kalau didatangi malaikat mau, senang nggak? Nggak mau kan? Pak Wali Kota datang ke Ibu, ngasih 200 juta, senang nggak?
Nah, malaikat mau datang ke tempat ibu ngasih jaminannya surga, senang nggak? Senang Ustaz, tapi nanti dulu, jangan sekarang. Masih banyak SPP belum dibayar, kebun sawit belum dikasih pupuk. Ya, nah, itulah. Jadi ketika seandainya Pak Wali Kota datang menyampaikan ini, Bu, Pak, ini saya amanahkan doa. Tadi saya mampir ke masjid Sabilul Khairah, tak ada orang di sana. Ini saya titip uang, ya, 200 juta untuk membangun masjid di sana. Ibu sampaikan ke pengurus masjid. Tadi Pak Wali kesini ngasih 150 juta. Kira-kira ibu amalan nggak? Hah? Tidak. Jadi hati-hati. Nah, ini ya, itu contoh kecil. Lanjut terus? Lanjut kan? Enggak marah, enggak capek. Enggak. Saya cuma 20 menit sudah. Nah, ini udah 18 menit kayaknya gitu. Kita lanjut ya. Jenis-jenis amanah. Nah, yang ini, jenis-jenis amanah. Nomor siji, nomor 1. Amanah dalam ibadah. Amanah dalam ibadah. Contohnya apa? Kita menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Apa saja tuh? Sholat, puasa, zakat. Anggaplah rukun Islam ya Pak ya. Rukun Islam ada berapa? 56. Enggak berubah enggak? Nah, ibu udah menjadi mengenai 56 ya. Ada berapa Pak? Ada 5. Oke. Baik, yang pertama rukun Islam ada 5. Ya. Yang pertama syahadat. 2, 3, 4, 5. Naik haji. Benar naik haji nih? Enggak, benar naik haji kan? Naik haji, kata ibu naik haji ya? Mau naik haji. Ini adalah Pak Haji, saya naikin ini namanya naik haji. Benar nggak? Nah, itu. Apa yang kelima? Pergi. Kalau naik haji ada Pak Haji dinaikin. Ayo Pak Haji berangkat kita Mekah. Naik haji kan? Berarti pergi haji bagi yang kalau nggak mampu. Bingung kan? Sementara saat Islam itu 5, ya kan? Mohon maaf 5. Sahabat sudah waktu kapan? Kecil, waktu menikah, bagi bapak-bapak nikah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat lagi. Sahabat. 2, sholat. 3, puasa. Sekarang 4, zakat. Nanti ibu zakatnya zakat mana kok zakat mal? Bohong. Tapi ibu sering pergi ke mall. 10 malam terakhir bukannya itikaf malah pergi tawaf di mall SKA. Pergi ke Ramayana, pergi ke apa tuh? Di Timur, tawaf dari lantai pertama sampai lantai terakhir. Tawaf terus, keliling-keliling. Suaminya nyanyi di belakang ini, dan jawab suami nyanyi. Kasihan Bu, jangan. Ya, ini contoh mengalami suami yang teraniaya ketika istrinya pergi ke mall. Aku lah gitu. Ya, ibu apa tadi? Jakarta jangan malam atau jangan mau? Cius. Oh, kata siapa? Saya sih nangkap aja ibu di model di sana. Alhamdulillah. Coba 35. Alhamdulillah kok asal jangan 11.000. Ya, jadi yang keempat pergi haji bagi yang mampu. Apabila tidak mampu, ada amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Apa itu Bu? Sholat? Enggak. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, yaitu menunggu subuh. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Ibu tungguin hari apa? Kalau hari Senin sampai hari Sabtu, sepertinya ibu sibuk. Karena apa? Anak mau sekolah, masakin.
hari Ahad, hari Minggu ibu tunggu. Begitu sholat subuh selesai ibu tunggu di situ. Kata suami, mah ngapain di sini? Nunggu subuh. Loh, kenapa ya kan? Supaya pahalanya sama dengan haji dan umroh. Sampaikan, dia akan marah suami itu. Ya, sama-sama lah Pak di situ tungguin berdua. Sholat subuh, ya. Nah, lanjut kalau udah 29 menit. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Gitu ya. Nah, yang kedua, amanah dalam pekerjaan atau jabatan. Boleh, apa? Amanah dalam pekerjaan atau jabatan. Yang kedua. Apa itu? Yang dimaksud dalam hal ini ketika kita mendapat amanah dipilih, mohon maaf. Saya jangan sebutkan wali kota saja supaya ada yang tersibuk. Misalkan kita terpilih sebagai wali kota, terus ibu korupsi, bapak korupsi, dan mengkhianati masyarakat, maka berarti kita tidak aman jabatan. Maka bagaimana ketika kita jadi pemimpin, syaratnya jaga lisannya, jaga lisan. Jangan mengumbar janji. Kalau saya terpilih jadi wali kota, maka saya sebutkan jabatan di bawah nanti. Kalau saya terpilih jadi gubernur, jadi presiden, jalannya pakai keramik bisa. Ya, besok kalau dia jadi ini dari kami bukan sama itu. Itu adalah amanah adalah jabatan. Jangan sampai nanti Pak Wali Kota, Pak Gubernur kita, Pak Presiden kita, dia tidak masuk surga karena kebanyakan janji. Ya. Bagaimana dengan jabatan yang terkecil, kepala keluarga? Ini jabatan. Nah, jangan banyak janji kepada istri. Maaf, besok kita beli lantai kapal emas, gitu. Cukup saja. Ya. Yang ketiga, amanah dalam sosial masyarakat. Ya, contohnya, kalau misalkan berjanji ini tepati. Kenapa? Karena kalau dengan tetangga saja sudah tidak amanah, akan percaya dengan kita. Bu, tetangga itu keluarga terdekat kita. Awas, tetangga adalah keluarga terdekat kita. Mohon maaf, seandainya saya bisa orang Bandung, ketika saya sakit, apakah yang membawa saya ke rumah sakit itu orang Bandung langsung ke sini? Tidak. Tapi siapa? Tetangga. Ada saudara kita yang meninggal dunia di sini. Misalkan anak istri kita meninggal, siapa yang datang duluan? Tetangga. Bukan saudara kita yang di Kota Candi sana, di Aceh atau tidak. Tetangga. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga. Malam tadi ada yang di sini. Takdir juga. Takdir juga. Dari mana juga? Oh iya, maaf. Tadi dari dulu. Tadi malam itu judulnya, ya salah satunya adalah persaudaraan dalam Islam. Artinya bertetangga. Ya, itu. Jadi baik-baik untuk tetangga. Ya, hargai. Jangan sampai mohon maaf Bapak Ibu, tetangga beli kipas angin, kita masuk angin. Tetangga beli AC, kita beli format, mual. Hati-hati. Tetangga beli mobil, kita masuk awal puasa. Bu, Pak, mohon maaf. Ibu harus bersyukur ketika tetangga kita beli AC. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diundang ke rumahnya. Begitu selesai sholat, begitu datang tetangga. Soalnya itu main gak ke rumah, Bu? Iya. Begitu masuk sujud, ketiduran ibu situ di rumah Tuhan. Tapi sejujurnya biasa, alhamdulillah.
Ketika tetangga beli mobil, ibu jangan pusing. Mudah-mudahan ketika tetangga kita punya mobil, ternyata jurusan pulang kampungnya sama. Contoh, tetangga kita orang kaya umum, kita tinggal di Pangkalan, satu jalur kan? Apa kata tetangga kita? Alhamdulillah puasa tahun ini ayahnya anak-anak rezekinya lagi bagus. Ini beli mobil dijaki opak. Kebetulan awak dengan keluarga awak mau pulang ke Payakumbuh. Rumah ibu kan di Pangkalan, yuk sama-sama tuh. Alhamdulillah itu positif, ya. Nah, jadi tetap positif. Maka dari itu jadikan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Ya, ya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita yang hadir malam ini bisa merasakan Ramadan tahun depan. Ya, jadikan ini yang terbaik. Maka pesan kami dari takdir dalam kaitannya tausiah malam ini, baik-baiklah menjaga amal. Kalau dipercaya maka laksanakan kepercayaan itu dengan sebaik-baik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, kalau ada sumber dirata, bolehlah kita depan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan di frekuensi yang sama. Kalau ada jarum yang patah, janganlah ibu masukkan ke dalam hati. Kalau ada kata-kata awal yang salah, jangan dilaporkan ke kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.